Minggu ketiga setelah pembukaan semester berjalan menurut kebiasaan lama. Waktu itu adalah akhir pekan yang pertama. Pada waktu mana para orang tua diperbolehkan membawa keluar para siswi. Akibatnya tinggallah Meadowbank dalam keadaan hampir kosong. Pada hari Minggu itu hanya akan ada 20 orang siswi yang tinggal di sekolah untuk makan siang. Beberapa guru mendapat izin pula untuk berakhir pekan. Mereka akan kembali pada hari Minggu malam atau hari Senin pagi-pagi sekali. Pada kesempatan itu, Bu Bulstrode sendiri menyatakan bahwa ia akan pergi berakhir pekan pula. Hal itu tak biasa karena bukanlah kebiasaannya untuk meninggalkan sekolah selama masa semester. Tetapi dia punya alasan sendiri. Dia akan menginap di tempat Duchess of Wellington di Wellington Abbey. Duchess itu sendiri yang telah mengundangnya dengan menambahkan bahwa Henry Banks akan berada di sana. Henry Banks adalah ketua Persatuan Para Gubernur. Dia adalah seorang pengusaha industri yang terkemuka. Dan dia adalah salah seorang pendukung pemula dari sekolah Meadowbank. Oleh karenanya undangan itu mengandung perintah juga. Itu tidak berarti bahwa Bu Bulstrode mau saja diperintah orang yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tapi kebetulan dia menerima undangan itu dengan senang hati. Dia sama sekali tidak meremehkan para Duchess, dan Duchess of Wellington adalah seorang Duchess yang berpengaruh. Putri-putrinya sendiri dikirim bersekolah di Meadowbank. Dia juga senang sekali mendapat kesempatan berbicara dengan Henry Banks mengenai masa depan sekolah itu dan juga untuk mengemukakan dengan kata-katanya sendiri mengenai peristiwa menyedihkan yang baru terjadi. Karena memiliki hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh, maka pembunuhan atas diri Bu Springer telah ditekan dengan penuh kebijaksanaan oleh pers. Pembunuhan yang misterius itu telah diubah hingga menjadi suatu kecelakaan hebat yang menyedihkan. Meskipun tidak diucapkan, diberikan kesan seolah-olah ada beberapa anak nakal yang berhasil masuk ke pavilion olahraga dan bahwa kematian Bu Springer itu lebih tepat kalau disebut suatu kecelakaan daripada suatu pembunuhan yang direncanakan. Samar-samar dilaporkan bahwa beberapa anak muda telah diminta datang ke kantor polisi dan membantu polisi. Bu Bulstrode sendiri telah bertekad untuk menyamarkan setiap kesan tak menyenangkan yang mungkin telah didengar oleh kedua orang pendukung sekolah yang berpengaruh itu. Dia tahu bahwa mereka juga akan membahas sindiran terselubung yang telah disiarkannya mengenai rencana penarikan dirinya. Baik Duchess itu maupun Henry Banks ingin benar membujuknya supaya dia menetap. Kinilah saatnya, pikir Bu Bulstrode, untuk mengemukakan Eleanor Van Sittard untuk menunjuk betapa baiknya orang itu.
dan betapa tepatnya dia untuk melanjutkan tradisi Meadowbank. Pada hari Sabtu pagi, Bubulstrut baru saja selesai mendiktekan surat-surat pada enceplan waktu telepon berdering. Anne menerima telepon itu. Dari Emir Ibrahim Bubulstrut, dia telah tiba di Hotel Claridge's dan ingin membawa keluar Saista besok. Bubulstrut mengambil alih gagang telepon, lalu bercakap-cakap sebentar dengan pegawai Emir itu. Saista akan siap antara pukul 11:30 ke atas pada hari Minggu, katanya. Gadis itu harus kembali ke sekolah sebelum pukul 8 malam. Dia mengakhiri pembicaraan itu lalu berkata, akan lebih baik kalau orang-orang timur itu mau memberitahu kita sebelumnya. Padahal sudah diatur supaya Saista bisa keluar dengan Giselle de Aubray besok. Sekarang itu harus dibatalkan. Apakah surat-surat kita sudah selesai? Sudah, Bubulstrut. Bagus. Jadi aku bisa berangkat dengan dada lapang. Ketiklah surat-surat itu lalu kirimkan, dan setelah itu kau pun bebas untuk berakhir pekan. Hari Senin waktu makan siang baru aku membutuhkan kau lagi. Terima kasih, Bubulstrut. Bersenang-senanglah kau nak. Saya rasa saya akan bersenang-senang, kata Anne. Dengan seorang pemuda, iya, wajah Anne agak memerah, tapi belum serius. Kalau begitu harus dijadikan serius. Bila kau memang punya rencana untuk menikah, jangan tunggu terlalu lama. Yang ini hanya seorang teman lama, tidak akan ada yang istimewa. Yang istimewa tidak selamanya merupakan dasar perkawinan yang baik, kata Bubulstrut memberi peringatan. Tolong panggilkan Chadwick ya. Bu Chadwick masuk. Emir Ibrahim, paman Saista, akan membawanya keluar besok, Chadi. Bila dia sendiri datang, katakan padanya bahwa kemajuan gadis itu memuaskan. Dia tidak begitu cerdas, kata Bu Chadi. Ditinjau dari sudut kecerdasannya, dia memang belum matang. Bubulstrut membenarkan. Tapi dalam hal-hal lain dia sudah matang sekali. Kadang-kadang bila mendengarnya berbicara, dia seperti seorang wanita yang sudah berumur 25 tahun. Kurasa itu adalah akibat dari kehidupan mewah yang pernah dijalaninya. Paris, Kairo, Istanbul, dan tempat-tempat lain semacam itu. Di negara kita ini kita cenderung untuk memelihara anak-anak kita sedemikian hingga mereka tetap muda. Kita akan merasa senang sekali bila kita berkata, dia masih kanak-kanak. Sebenarnya itu bukan suatu yang menyenangkan. Itu suatu rintangan yang besar dalam hidup. Aku tak yakin bahwa aku sependapat dengan kau dalam hal itu, sahabat, kata Bu Chadi. Aku akan pergi mendapatkan Saista sekarang dan menceritakan padanya tentang pamannya. Pergi sajalah kau berakhir pekan dan jangan khawatirkan apa-apa. Aku tidak khawatir, kata Bubulstrut. Ini benar-benar suatu kesempatan yang baik untuk membiarkan Eleanor Van Sittert bertugas dan melihat bagaimana perkembangannya. Dengan kau dan dia yang bertugas, tidak akan ada yang salah. Mudah-mudahan tidak. Aku pergi mencari Saista.
Saista kelihatan terkejut dan sama sekali tidak senang waktu mendengar bahwa pamannya telah tiba di London. Apakah dia akan membawa saya keluar besok? Omelnya. Padahal sudah diatur bahwa saya akan keluar dengan Giselle de Aubray dan ibunya. Kurasa kau harus menundanya sampai lain kali. Tapi saya jauh lebih suka keluar dengan Giselle, kata Saista jengkel. Paman saya itu sama sekali tidak menyenangkan. Dia makan saja, kemudian menggerutu. Semuanya membosankan. Kau tak boleh berkata begitu, itu tidak sopan, kata Bu Cedi. Kudengar pamanmu hanya akan berada seminggu di Inggris. Jadi wajarlah kalau dia ingin bertemu denganmu. Mungkin dia telah mengatur suatu perkawinan baru untuk saya, kata Saista. Wajahnya menjadi cerah lagi. Kalau begitu saya senang. Kalau memang begitu halnya, beliau pasti akan mengatakannya kepadamu. Tapi sementara ini kau masih terlalu muda untuk menikah. Kau harus menyelesaikan pendidikanmu dahulu. Pendidikan itu membosankan sekali, kata Saista. Minggu pagi cuaca cerah dan tenang. Nona Seplen telah berangkat pada hari Sabtu, segera setelah Bu Bulstrode. Bu Johnson, Bu Reed, dan Bu Black berangkat pada hari Minggu pagi. Bu Van Sittert, Bu Cedi, dan Bu Rowan dan juga Mademoiselle Blanche tinggal bertugas. Kuharap gadis-gadis itu tidak akan berbicara terlalu banyak, kata Bu Cedi bimbang. Maksudku mengenai Bu Springer yang malang itu. Kita harapkan saja begitu, kata Eleanor Van Sittert. Mudah-mudahan saja seluruh peristiwa ini dilupakan secepatnya. Ditambahkannya, bila ada orang tua murid yang akan membicarakan dengan aku akan mengalihkan pembicaraannya. Kurasa akan lebih baik kalau kita menarik garis tegas. Para siswi pergi ke gereja pukul 10 disertai Bu Van Sittert dan Bu Cedi. 4 orang siswi yang menganut agama Katolik Roma diiringi oleh Angela Blanche pergi ke gereja Katolik. Lalu kira-kira pukul 11:30 mobil-mobil mulai masuk ke halaman sekolah dengan luwes, tenang, dan anggun. Bu Van Sittert berdiri di aula. Disapanya para ibu dengan tersenyum, lalu diserahkannya anaknya. Dan dengan halus dikesampingkannya semua pertanyaan yang tak dikehendaki mengenai tragedi yang baru terjadi. Mengerikan, katanya. Iya, memang mengerikan, tapi Anda tentu maklum bahwa kami tidak membicarakannya di sini. Kita harus mengingat pikiran gadis-gadis muda ini. Sayang sekali kalau mereka harus memikirkannya. Cedi juga ada di sana, menyambut teman-teman lama di antara para orang tua murid, membicarakan rencana liburan dan membicarakannya dengan penuh kasih sayang tentang beberapa putri mereka. Kuharap Bibi Isabel datang untuk menjemputku keluar, kata Julia yang bersama Jennifer sedang berdiri menempelkan hidung mereka pada kaca jendela salah sebuah kelas. Mereka memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan masuk di luar. Mama akan menjemputku keluar akhir pekan yang akan datang, kata Jennifer. Akhir pekan ini
ayah harus mengundang beberapa orang yang penting di rumah. Jadi mama tak bisa datang hari ini. Tuh, si Saista berangkat, kata Julia. Siap untuk pergi ke London. Waduh, coba lihat tumit sepatunya. Aku berani bertaruh, Bu Johnson pasti tak suka melihat sepatu itu. Seorang pengemudi yang mengenakan seragam menyolok membuka pintu mobil Cadillac yang besar. Saista masuk dan dibawa pergi. Kau boleh ikut aku keluar akhir pekan yang akan datang, kalau kau mau, kata Jennifer. Aku sudah mengatakan pada mama bahwa ada seorang sahabatku yang ingin kuajak. Aku mau saja, kata Julia. Lihat, Fancy-Tat menjalankan perannya. Luas sekali dia ya, kata Jennifer. Aku tak tahu mengapa, kata Julia. Tapi bagaimanapun juga, aku selalu merasa geli. Gerak-geriknya itu benar-benar merupakan tiruan Bu Bulstrode, bukan? Tiruannya baik sekali, tapi nampak seperti Joyce Grenfell atau seseorang lain yang sedang melakukan suatu tiruan. Itu ibu si Pam, kata Jennifer. Dia membawa serta anak-anak laki-lakinya yang masih kecil. Entah bagaimana mereka semua bisa berjejal dalam mobil Morris Minor yang kecil itu. Mereka akan pergi piknik, kata Julia. Lihat saja keranjang-keranjang itu. Apa yang akan kau kerjakan petang ini? Tanya Jennifer. Kurasa aku tak perlu menulis surat kepada mama pekan ini karena aku toh akan bertemu dengannya minggu depan. Bagaimana dengan kau? Kau malas menulis surat, Jennifer? Aku tak pernah menemukan bahan yang bisa kutulis, kata Jennifer. Aku bisa, kata Julia. Banyak sekali yang bisa kutuliskan. Kemudian ditambahkannya dengan sedih. Tapi sekarang tak ada yang akan kutulis di surat. Bagaimana dengan ibumu? Sudah kukatakan dia sedang dalam perjalanan ke Anatolia naik bis. Kita tidak bisa menulis surat kepada seseorang yang sedang dalam perjalanan ke Anatolia naik bis. Paling tidak kita tak bisa sering-sering menulis surat kepadanya. Kau alamatkan kemana surat-suratmu kalau kau menulis? Oh, ke konsulat-konsulat di negara itu. Aku diberinya daftar alamat. Yang pertama adalah Istanbul, kemudian Ankara, lalu beberapa nama-nama yang lucu. Dia berkata lagi, aku heran mengapa Bully kelihatan begitu perlu menghubungi mama. Kelihatannya dia susah waktu kukatakan kemana dia pergi. Pasti bukan mengenai kau, kata Jennifer. Kau kan tak pernah melakukan sesuatu yang tak pada tempatnya. Setauku tidak, kata Julia. Mungkin dia mau bercerita tentang Springer. Mengapa dia ingin menceritakannya? Kata Jennifer. Menurutku dia bahkan senang sekali bahwa sekurang-kurangnya ada seorang ibu yang tidak tahu menahu mengenai peristiwa Springer itu. Maksudmu para ibu mungkin akan menyangka bahwa putri-putrinya akan dibunuh juga. Kurasa ibuku tidak akan berpikiran sejauh itu, kata Jennifer. Tapi kurasa pikirannya kacau juga mendengar hal itu. Kupikir, kata Julia dengan sikap berpikir, banyak hal yang tidak mereka ceritakan tentang Springer. Hal-hal apa?
Ya, kurasa banyak hal aneh yang terjadi. Seperti raket tenismu yang baru itu. Oh iya, aku baru mau menceritakan kepadamu, kata Jennifer. Aku menulis surat kepada Bibi Gina untuk mengucapkan terima kasih. Dan pagi ini aku menerima surat balasannya yang mengatakan bahwa dia senang sekali aku mendapat raket baru. Tapi katanya dia tak pernah mengirim raket untukku. Sudah kukatakan bahwa urusan raket itu aneh sekali, kata Julia penuh kemenangan. Apalagi rumahmu pun kemasukan pencuri pula. Iya, tapi mereka tidak mengambil apa-apa. Itu menjadikannya lebih menarik, kata Julia. Kurasa, sambungnya sambil merenung. Mungkin akan segera terjadi pembunuhan lagi di sini. Aduh, benarkah begitu Julia? Mengapa? Mengapa akan terjadi pembunuhan yang kedua? Ya, dalam buku-buku cerita biasanya terjadi pembunuhan yang kedua, kata Julia. Kupikir Jennifer, sebaiknya kau berhati-hati sekali supaya bukan kau yang terbunuh. Aku? Tanya Jennifer keheranan. Mengapa orang akan membunuhku? Karena kau sudah terlanjur terlibat dalam semua itu, kata Julia. Kemudian ditambahkannya sambil merenung. Kita harus mencoba untuk mendapatkan keterangan lebih banyak dari ibumu minggu depan, Jennifer. Mungkin seseorang telah menitipkan surat-surat rahasia padanya untuk dibawa keluar Ramat. Surat-surat rahasia apa? Aduh, bagaimana aku bisa tahu? Kata Julia. Mungkin rencana-rencana atau formula-formula untuk membuat bom atom baru yang semacam itu mungkin saja. Jennifer kelihatan tak yakin. Bu Van Sutert dan Bu Chadwick sedang berada di ruang istirahat guru waktu Bu Rowan masuk dan berkata, "Mana Saista? Aku tak bisa menemukan di mana-mana. Mobil Emir baru saja tiba untuk menjemputnya." Apa? Jadi mengangkat muka keheranan. Pasti ada kekeliruan. Mobil Emir sudah datang menjemputnya kira-kira 3/4 jam yang lalu. Aku melihat sendiri dia masuk ke mobil itu dan berangkat. Dia termasuk murid yang pertama-tama berangkat. Eleanor Van Sutert mengangkat bahunya. Kurasa mobil itu telah mendapat perintah 2 kali atau bagaimana, katanya. Kemudian dia sendiri keluar lalu berbicara dengan sopirnya. Pasti telah terjadi kekeliruan, katanya. Putri sudah berangkat ke London 3/4 jam yang lalu. Pengemudi itu kelihatan heran. Saya rasa memang ada kekeliruan seperti yang Anda katakan itu, Bu, katanya. Jelas saya mendapat perintah untuk datang ke Meadowbank menjemput Putri. Saya rasa kadang-kadang memang terjadi kekacauan, kata Bu Van Sutert. Pengemudi itu nampak tetap tenang dan tidak keheranan. Itu memang sering terjadi, katanya. Pesan-pesan melalui telepon yang diterima dituliskan dan kemudian dilupakan. Hal-hal semacam itu. Tapi saya bisa membanggakan bahwa di kalangan kami tidak membuat kekeliruan. Tentu kalau saya boleh berkata, kita tak pernah benar-benar mengerti orang-orang timur itu. Mereka punya pelayan dan pembantu yang besar jumlahnya. Dan orang kadang-kadang
mengulangi perintah sampai 2 atau 3 kali. Saya rasa pasti itulah yang terjadi kali ini. Diputarnya mobilnya dengan cekatan lalu berangkat. Beberapa saat lamanya Bu Van Sittert nampak agak bimbang dan ragu. Tapi kemudian diputuskannya sendiri bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan dan dia berharap bisa menghabiskan waktu petang itu dengan tenang. Setelah makan siang, gadis-gadis yang tinggal sedikit jumlahnya itu menulis surat atau berjalan-jalan di halaman. Ada yang main tenis, beberapa set, dan banyak pula yang berada di kolam renang. Bu Van Sittert membawa pena dan kertas surat ke bawah pohon cedar yang teduh. Waktu telepon berdering pukul 4:30, Bu Cedi yang menerima. Apakah di situ sekolah Meadowbank? Terdengar suara pemuda Inggris yang bagus ucapannya. Apakah Bu Bulstrode ada? Bu Bulstrode sedang tak ada hari ini. Bu Cedi yang berbicara. Oh, ini mengenai salah seorang siswi Anda. Saya berbicara dari Hotel Clara dari kamar Emir Ibrahim. Oh ya, apakah Saista yang Anda maksud? Ya, Emir merasa jengkel karena sama sekali tidak mendapat berita apa-apa. Berita? Mengapa beliau harus mendapat berita? Ya, untuk mengatakan bahwa Saista tak bisa datang atau tidak akan datang. Tidak akan datang. Apakah maksud Anda dia belum tiba di situ? Tidak. Dia tak datang sama sekali. Kalau begitu, apakah dia telah meninggalkan Meadowbank? Iya, sudah. Tadi pagi sebuah mobil datang menjemputnya. Ya, kira-kira pukul 11:30 saya rasa. Dan dia berangkat. Aneh sekali karena dia tak ada di sini. Akan saya telepon perusahaan yang menyiapkan mobil untuk Emir. Aduh, kata Bu Chadwick, saya harap saja tak ada kecelakaan. Tak usahlah kita menduga yang terburuk dulu, kata pemuda itu dengan nada ceria. Saya rasa Anda pasti sudah mendengar bila ada kecelakaan atau mungkin juga kami. Kita tak perlu khawatir. Namun Bu Cedi merasa khawatir. Saya rasa ini aneh sekali, katanya. Saya rasa pemuda itu ragu. Ya, kata Bu Cedi. Ya, sebenarnya tak pantas kalau saya kemukakan hal itu kepada Emir. Tapi antara kita berdua, apakah tak ada persoalan dengan seorang pacar? Jelas tak ada, kata Bu Chadwick dengan penuh keyakinan. Ya, pasti tidak. Saya rasa juga tidak. Tapi kita tak tahu gadis-gadis zaman sekarang, bukan? Anda pasti heran kalau mendengar hal-hal yang pernah saya alami. Bisa saya pastikan pada Anda, kata Bu Cedi dengan yakin, bahwa hal semacam itu sama sekali tak mungkin. Tetapi apakah hal itu memang tak mungkin? Apakah kita bisa yakin mengenai gadis-gadis itu? Gagang telepon diletakkannya kembali dan dengan agak enggan dia pergi mencari Bu Van Sittert.
Sebenarnya tak ada alasan untuk beranggapan bahwa Bu Van Sittert akan lebih mampu menangani persoalan itu daripada dirinya sendiri. Tetapi dia merasa perlu berunding dengan seseorang. Bu Van Sittert segera berkata, "Mobil yang kedua itukah?" Mereka berpandangan. "Apakah menurut kau," kata Cedi lambat-lambat, "bahwa kita harus melaporkan hal itu pada polisi?" Jangan kepada polisi," kata Eleanor Van Sittert dengan suara terperajat. "Soalnya anak itu memang pernah berkata," kata Cedi, "bahwa mungkin ada seseorang yang akan mencoba menculiknya." "Menculiknya? Omong kosong," kata Bu Van Sittert tajam. "Apakah menurut kau tak mungkin?" kata Bu Chadwick bertahan. "Bu Bulstrode telah menugaskan aku untuk bertanggung jawab di sini," kata Eleanor Van Sittert. "Dan aku tidak akan mendukung anggapan semacam itu. Jangan sampai kita mendapat kesulitan lagi dari polisi." Bu Chadwick memandangnya dengan tak senang. Bu Van Sittert dianggapnya picik dan bodoh. Dia masuk kembali ke gedung dan menelpon ke rumah Duchess of Wellsham. Malangnya, semua orang sedang keluar.